biar kamu mengalir seperti ini. Seperti Niagara katanya Niagara. Kemenangan ya. Kalau menurut saya memaknai kemenangan dari segi pengorbanan lagi. Kita intikan saja pengorbanan. Pasti dalam segi ada pengorbanan, pasti itu akan lahir. Misalnya kan kemarin gerakan 10 November ini ada pengorbanan gitu kan, perang gitu kan. Maka lahirlah gerakan-gerakan santri gitu kan. Dan dari segi sejarah gitu. Kalau saya melihat bahwasannya pemuda-pemuda sekarang ini antara pengorbanan dan sejarah itu sudah sangat dilupakan gitu kan. Kita bisa melihat di gerakan misalnya di 1974 dulu kan. Yang Malari. Iya. Itu kan bukan di Malari. 1974 tuh? Tragedi Malari lah. Di Utsmani. Oh, Usmani. Oh, bilang lah. Iya, bilang 1974 itu kan tragedi Malari. Saya membandingkan gitu kan. Usmani ya. Antara pengorbanan yang dulu dengan pengorbanan 10 November gitu kan. Ada lahir gerakan-gerakan. Kita lihat bahwasannya dulu itu ada pengorbanan beberapa ilmuwan, sejarawan, bahkan pentinggi-pentinggi agama gitu kan, mengorbankan waktunya, tenaganya gitu kan. Maka lahirlah gerakan-gerakan Muhammadiyah, gerakan Ahmadiyah, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, dan beberapa gerakan lainnya. Dan begitu juga dengan di 10 November lahir juga gerakan-gerakan Islami. Tapi saya lihat pemuda-pemuda sekarang ini kurang begitu, kurang membawa pengorbanan itu sampai sekarang. Bahwasannya dulu ada pengorbanan yang sangat besar gitu kan. Sekarang sudah luput gitu. Entah karena gesekan teknologi zaman sekarang kan. Betul sekali gitu. Dari saya seperti itu. Kalau dari saudara Zulkifli Mustafa yang jago sekali menyair ini bagaimana? Filosof. Nah, saya sebenarnya kalau kita ngomongin masalah Filsuf. saya agak paradoks ya ngomongin tentang kemenangan 10 November itu. Maksudnya paradoksnya sama era sekarang, bukan era dulu loh. Soalnya kan kita tidak punya nilai lagi sih berjuang. Soalnya kan apa yang kita mau perjuangkan? Ya tiap hari dapur ngebul kayak begitu toh. Dulu kan dapur tersiksa lah, karena kan memang banyaknya sekali penjajahan. Artinya kerja paksa itu kan cukup memprihatinkan. Kerja tapi tanpa diupah kan. Kalau sekarang kan kita kerja diupah. Cuma memang kalau kita memaknai kemenangannya 10 November, yang buat saya gariskan adalah kita tidak mengenal lagi sejarahnya kita itu yang agak sedikit Riskan. ironis tuh. Itulah makanya kita masuk dalam zona sekarang. Zona apa? Zona kurang membahagiakan lagi kayaknya deh. Karena kita merenungi ini betul-betul riskan. Contohnya saya tuh waktu kemana? Ke makam pahlawan, lebih banyak kuburan nisan tanpa nama ketimbang nama nisan ada namanya kayak begitulah. Itu maksudnya kalau kita lihat ya untuk apa sih? Misalnya tokoh-tokoh utamanya lah, mereka bukan siapa-siapa sih tanpa bantuan manusia-manusia yang lain, pejuang-pejuang yang lain. Tidak mungkin di orang Minang kalau hanya satu kelompok. Iya. Karena mereka diuntungkan dengan situasi dan kelas pendidikannya mereka tuh. Kelas pendidikan dan memang ada momen yang memang bisa membuat nama mereka dikenal. Contohnya seperti Bung Tomo ini kan momen ini kan memang terabadikan lewat radio yang memang dia buat sendiri kan. Bung Tomo ini kan sebenarnya mantan jurnalis juga. Iya. Dia belum masuk peta. Bukan peta. TKR. KBI, Kepaduan Bangsa Indonesia. Jadi di KBI itu Bung Tomo itu banyak belajar tentang, terutama dia di KBI itu dia kemudian mempelajari filsafat. Setelah keluar dari KBI, dia pun orang yang memang cinta tanah air, dia punya nasionalisme yang tinggi. Itu menurun karena memang kakeknya juga ya, mungkin yang seorang pejuang juga. Berarti Bung Tomo ini gerakan pertamanya di gerakan 10 November ini?
Tidak, masih banyak juga karena Bung Tomo ini juga dia pernah masuk di mana ya? Apa? Seperti pelatihan begitu. Tentara-tentara Dia itu orang kedua di Hindia Belanda yang mendapatkan satu gelar yang paling sulit untuk didapatkan, saya lupa lagi namanya. Makanya dia terkenal itu pada usia 17 tahun. Dia mendapatkan itu dan dia orang nomor 2 di Hindia Belanda pada saat itu kan belum Indonesia ya, masih Hindia Belanda. Dan itu membuat nama Bung Tomo itu terkenal di sana. Ya banyaklah prestasi-prestasinya Bung Tomo ini kan sangat banyak yang diikuti karena memang orangnya memang pekerja keras dari masih mudanya ya. Jadi segala macam pekerjaan dia Bung Tomo lakon ini. Ya banyak lah. Jadi makanya dia punya banyak pengalaman karena punya banyak juga kerja di bidang yang berbeda-beda. Kemudian terakhir anti klimaksnya di 10 November ini. Pokoknya dia begitu dikenal. Dan pada tahun 2008 dia ditetapkan menjadi pahlawan nasional tepat pada tanggal 10 November pula. Oleh presiden kala itu. Berarti pergerakan yang paling besarnya di 10 November. Iya, anti klimaksnya yang mempopulerkan namanya. Karena saat itu kan dia tokoh utamanya lah. Tapi kalau kita lihat dengan tokoh-tokoh lain kan, tapi dia kan juga sempat jadi menteri juga. Iya, menteri. Dia sempat ikut politik juga tahun 49 tapi dia keluar. Karena dia merasa di situ bukan tempatnya dia. Setelah itu keluar, kemudian masuk lagi di eranya Bung Harto. Soeharto. Tapi keluar lagi. Ya sampai bahkan dipenjarakan kalau tidak salah. Ya tapi kalau kita lihat dari segi Islam. Berarti di zamannya Bung Harto itu dia dipenjarakan karena Enggak dipenjarakan dia. Dia enggak dipenjarakan kayaknya deh. Untung. Begitu kan? Cuma memang kan dia diawasi gerakannya. Karena memang terlibat banyak dengan beberapa aktivis kan. Coba diawasi. Jadi contohnya kalau pokoknya dipenjarakan kan tidak bisa bebas dia mau berangkat haji. Di Padang Arafah kan. Ya meninggalnya juga kan kalau umpamanya kita bilang dalam Islam ya, meninggalnya dalam artian husnul khotimah. Karena meninggal di dalam ibadah kan, apalagi menunaikan haji. Ya bisa kita lihat bahwa memang dari sisi keislamannya kita nggak tahu ini yang sisi religius. Sisi keislamannya, sisi keberagamannya dia atau memahami agama. Memang kalau kita memahaminya dari segi pemahaman Islam ya, meninggal di mana di Padang Arafah, di rumah Tuhan kan, rumah Allah kan. Berarti kan sama saja dia meninggal husnul khotimah. Ya apalagi dalam proses lagi melaksanakan ritual haji kan. ritual agama. Ya berarti memang mungkin itu juga sih kita bisa lihat kalau kita tarik skupnya ya, bahwa memang seorang pejuang itu harus punya landasan yang kuat terhadap hubungannya dengan Tuhannya. Karena itu kan bisa mendorong kekuatan yang lebih. Karena kita kan tidak tahu bahwa kehidupannya kita kan yang bisa kita lihat lewat indera, tapi tidak bisa yang imateri pikirannya kita pun kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Cuma kita tahu tiba-tiba muncul ini tank, kita bicarakan kan. Tapi kita tidak mengerti. Jadi tank. Tapi kita tidak mengerti cara kerjanya pikiran ini bagaimana. Bahkan kita tidur pun kita tidak tahu bagaimana pikirannya kita ini bekerja. Terus lanjut ke masalah berikutnya. Ya masalah berikutnya adalah kita buat masalah di mana kira-kira ini. Nah kira-kira mungkin mungkin kesimpulan terakhir lah. Ya quote seperti kemarin tuh menjadi penutup. Quote yang tanpa muka, tanpa wajah. Nah quote-nya tentang bahwa perjuangannya Bung Tomo ini kemerdekaan kan. Coba kira-kira kita buat quote antara dua kata tuh yang menghubungkan antara merdeka dan Bung Tomo. Antara dua. Di dalam quote-nya itu ada dua kata yang harus disampaikan. Bung Tomo sama merdeka. Maksudnya begitu. Oke, silakan. Ya, silakan ya. Dari yang di situ tuh. Silakan lu saya. Dari sini lah, dari situ. Ayo, Zul. Kalian dulu lah, siapa dulu lah? Masa? Oh ini dia sudah tidak pakai rekaman lagi tuh, hanya tuh. Iya, hanya suara. Dia bisa saya bakar dulu. Iya, bakar. Cari inspirasi. Bisa itu yang hilang.
apa kita tutup saya palingnya. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.